Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nawang Wulandari dengan NIM akhir 5077. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 8 yang beranggotakan, yaitu yang pertama ada Andini Mai Antika dengan NIM akhir 5096, lalu ada Meitar Stuning Tias dengan NIM akhir 5013, dan yang terakhir ada Risa Melida dengan NIM akhir 5053. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang evaluasi pengembangan keterampilan sosial dan emosional anak usia dini. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Meitar Sintias dengan NIM 5013 akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan sosial emosi menurut para ahli. Yaitu yang pertama dari Goleman, menyatakan bahwa emosi adalah suatu hal yang merujuk pada perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Kemudian pendapat dari Samsyuddin mengemukakan bahwa emosi merupakan suatu suasana yang kompleks dan getaran jiwa yang menyertai atau muncul sebelum atau sesudah terjadinya suatu tindakan perilaku. Kemudian yang ketiga, menurut Suyadi, perkembangan sosial adalah sebuah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, sampai masyarakat luas. Dalam pendapatnya, Suyadi menekankan bahwa pentingnya pembekalan interaksi yang baik kepada anak dalam bersosial bersama orang-orang di sekitarnya. Perkembangan sosial emosi semakin dipahami sebagai krisis perkembangan anak karena anak terbentuk melalui perkembangan proses belajar. Proses pembelajaran selama periode ini mempengaruhi perkembangan tahap selanjutnya, yaitu pada masa tumbuh kembang anak di dalam prasekolah, yaitu menjadi landasan pembelajaran yang kokoh bagi anak untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya, sehingga lebih sehat dan siap untuk tahap perkembangan selanjutnya yang lebih sulit. Perkembangan sosial emosional meliputi dari perkembangan dalam hal emosi, kepribadian, dan hubungan interpersonal. Dapat dipahami bahwa perkembangan emosi sosial berhubungan erat satu sama lain. Dengan kata lain, pembahasan tentang perkembangan emosi harus bersinggungan dengan perkembangan sosial lainnya. Jadi, sangat penting untuk menanamkan emosi sosial yang baik pada anak. Kemudian selanjutnya arti penting evaluasi perkembangan sosial emosi anak. Menurut Rob Taylor, evaluasi merupakan pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Nah, dari pengertian yang tadi sudah disebutkan, evaluasi pengembangan sosial dan emosi anak usia dini dapat diartikan sebagai suatu proses mencapai ketercapaian standar tingkat perkembangan sosial dan emosi pada anak usia dini. Dengan melakukan evaluasi, maka kita akan mengetahui apakah aspek perkembangan sosial emosi anak usia dini sudah tercapai sesuai dengan STPPA Permendikbud 137 tahun 2014. Nah, dalam evaluasi, hasil dari kegiatan penilaian tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pendidikan PAUD untuk menentukan apakah perkembangan sosial dan emosi anak usia dini sudah optimal atau belum. Yang selanjutnya adalah tujuan, capaian, dan teknik evaluasi. Tujuan evaluasi dalam pembelajaran ada dua. Yang pertama, untuk menghimpun bahan-bahan keterangan, dan yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas metode-metode pelajaran yang telah digunakan untuk mahasiswa. Menurut STTPA nomor 137 tahun 2014, metode atau perkembangan anak usia dini umur 5-6 tahun itu mempunyai kesadaran diri, rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Tujuan evaluasi pendidikan juga biasanya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang telah dievaluasi hingga awal sampai akhir, dan untuk dijadikan perbaikan-perbaikan agar perkembangan anak juga terlihat baik dan terlihat sangat menonjol kegiatannya. Perkenalkan, nama saya Risa Melida dengan akhir NIM 5053. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik evaluasi pengembangan sosial dan emosi anak usia dini. Yaitu ada evaluasi pengembangan sosial dan emosi anak usia dini merupakan suatu proses. Hal ini berarti sebagai suatu proses pelaksanaan evaluasi pengembangan sosial anak usia dini
terdiri dari beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu ada evaluasi berhubungan dengan pemberian nilai atau arti. Hal ini berarti evaluasi dapat menunjukkan kualitas perkembangan sosial dan emosi anak usia dini yang dinilai. Selanjutnya yaitu ada kegiatan evaluasi tidak hanya bermakna terbatas pada pekerjaan menilai program pembelajaran dalam lingkup interaksi antara pendidik dan peserta didik yang ada di dalam kelas, tetapi kini istilah evaluasi telah menjadi sebuah istilah umum yang dipergunakan untuk menyebutkan suatu tindakan yang mengandung maksud melakukan penilaian dalam semua aspek bidang. Untuk melakukan penilaian atau mengevaluasi bisa menggunakan beberapa teknik. Yang pertama yaitu ada observasi atau pengamatan, merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan alat indera. Data yang sudah diobservasi perlu segera dicatat atau direkam. Berkaitan dengan perkembangan sosial emosional pada anak, guru dapat menggunakan teknik penilaian observasi yang telah disiapkan oleh guru beserta rubrik pencapaian perkembangan anak. Yang kedua yaitu ada percakapan atau dialog. Dalam teknologi penilaian percakapan, guru dapat mengajukan pertanyaan tentang kegiatan anak-anak di rumah dan memberikan pujian ketika anak-anak melakukannya dengan baik. Yang ketiga yaitu ada catatan anekdot atau catatan peristiwa khusus. Yaitu catatan perkembangan anak yang dibuat pendidik ketika anak menunjukkan perkembangan dan dibuat oleh pendidik ketika anak itu menunjukkan perkembangan penting baik positif maupun negatif. Di dalam evaluasi terdapat evaluasi formal dan evaluasi informal. Evaluasi formal sendiri adalah sebuah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang sangat valid dan yang dapat dipercaya dalam proses hasil kebijaksanaan. Di dalam evaluasi formal terdapat dua tipe. Yang pertama yaitu evaluasi sumatif yang berusaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program yang diterapkan pada jangka waktu yang sudah tertentu. Kemudian yaitu ada evaluasi formatif, yaitu suatu tipe evaluasi kebijakan yang berusaha untuk meliputi usaha-usaha secara terus-menerus dalam rangka memantau pencapaian tujuan-tujuan dan target-target formal. Langkah-langkah evaluasi formal. Yang pertama yaitu menyusun suatu rencana dari evaluasi hasil belajar. Yang kedua yaitu menghimpun data dalam evaluasi pembelajaran, misalnya dengan menyelenggarakan tes pembelajaran. Yang ketiga yaitu melakukan verifikasi data, di mana proses penyaringan data sebelum lebih lanjut. Verifikasi ini bertujuan untuk memisahkan data untuk dapat menjelaskan seperti apa gambaran yang diperoleh dalam mengenai peserta didik yang sedang dievaluasi dengan menggunakan data yang baik atau dapat mengaburkan gambaran yang akan diperoleh. Yang keempat yaitu mengolah dan menganalisis data, misalnya dengan menyusun dan mengatur data lewat tabel grafik atau diagram, perhitungan rata-rata, standar deviasi, pengukuran korelasi, dan sebagainya. Yang kelima yaitu memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan data yang telah diolah sebelumnya. Yang keenam yaitu tindak lanjut evaluasi yang dilakukan setelah dilakukan langkah-langkah sebelumnya. Format evaluasi formal. Yang pertama yaitu ada observasi. Di dalam evaluasi pembelajaran, observasi dilakukan untuk pendidik dapat menilai proses dan hasil belajar dari peserta didik, seperti halnya tingkah laku peserta didik saat KBM, saat di luar pembelajaran, dan kegiatan lainnya. Yang kedua yaitu wawancara. Kegiatan wawancara bisa berupa wawancara langsung dan tidak langsung. Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk pendidik dapat memperoleh suatu informasi dari peserta didik. Yang ketiga yaitu ada skala jenjang atau rating scale. Hasil dari observasi dapat dituangkan dalam format skala jenjang dengan syarat pengamatan memahami benar kategori sesuatu yang sedang diamati. Yang keempat yaitu ada checklist. Checklist sendiri adalah daftar catatan tentang sesuatu yang menjadi rujukan untuk mengecek apakah sesuatu terjadi atau tidak.
Selanjutnya yaitu evaluasi informal. Evaluasi informal merupakan penilaian yang dibuat oleh guru berdasarkan aspek-aspek perkembangan atau kurikulum yang berkaitan dengan kemampuan anak. Dalam evaluasi informal hanya berlaku pada kelompok anak yang mana guru menerapkan evaluasi tersebut. Biasanya dilakukan dengan spontan atau kurang terlihat orang lain. Hal tersebut biasanya terjadi saat proses pembelajaran. Contoh evaluasi informal yang pertama yaitu ada observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data dengan menggunakan alat indera atau mengamati secara langsung. Pada anak usia dini, selain guru atau pendidik yang dapat melakukan pengamatan, orang tua juga dapat melakukan observasi pada anaknya sendiri. Yang kedua yaitu ada percakapan atau tanya jawab. Percakapan merupakan sebuah penilaian yang dilakukan melalui bercakap-cakap atau tanya jawab maupun bercerita antara anak dan guru. Selain anak dan guru, orang tua juga dapat melakukannya, yaitu mendengarkan cerita. Dalam rangka penilaian ada dua macam. Penilaian percakapan yang terstruktur. Percakapan ini dilakukan dengan sengaja oleh guru dengan menggunakan pedoman sederhana dalam waktu khusus. Melalui percakapan ini, guru sengaja ingin menilai sejauh mana pemahaman mereka dalam kemampuannya. Yang kedua yaitu ada penilaian percakapan yang tidak terstruktur. Percakapan yang dilakukan oleh guru dan anak tanpa adanya persiapan atau secara spontan yang dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan sedang melakukan kegiatan lainnya. Yang ketiga yaitu ada penilaian diri sendiri. Penilaian diri sendiri adalah penilaian yang dilakukan dengan menetapkan sudah sejauh mana kemampuan seseorang melalui suatu kegiatan pembelajaran atau kegiatan dalam waktu tertentu. Dalam penilaian ini, seseorang dapat dilakukan untuk menilai dirinya sendiri. Pada anak usia dini, dalam penilaian diri sendiri, mereka memerlukan bantuan dari orang tua maupun guru. Semisal ketika berkumpul dengan keluarga, semua keluarga sedang bercakap-cakap satu sama lain, namun ada anak tidak ikut dalam percakapan ini. Kemudian anak tersebut terlihat cemberut, dan salah satu keluarga ada yang bertanya, kenapa adik wajahnya kok seperti itu, kok cemberut? Kemudian anak itu menjawab, aku tidak diajak bicara. Lalu kita bisa menanggapi dengan cara, kamu merasa kesal ya? Nah, di situ anak akan berpikir dan memahami dirinya bahwa dirinya kesal karena tidak diajak bicara. Dengan kejadian tersebut, anak dapat belajar tentang menilai emosinya. Kemudian pelaporan dan tindak lanjut hasil evaluasi keterampilan sosial emosi anak usia dini. Asesmen sendiri merupakan suatu proses pengumpulan informasi guna untuk membuat suatu keputusan. Nah, pelaporan dan tindakan lanjut hasil evaluasi keterampilan sosial emosi anak usia dini. Yang pertama, pendidik menggunakan hasil untuk meningkatkan kompetensi diri. Pendidikan anak usia dini idealnya memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik sendiri, guru harus memiliki beberapa hal yang harus dikuasainya. Yang pertama, menguasai perkembangan karakteristik anak didiknya. Yang kedua, menguasai teori dan pembelajaran yang akan dijelaskan kepada peserta didik. Yang ketiga, mampu mengembangkan kurikulum. Yang keempat, mampu menyelenggarakan penyelenggaraan yang mendidik. Dan yang kelima, mampu memanfaatkan informasi dan teknologi untuk memudahkan media pembelajaran. Kemudian kompetensi kepribadian, yang pertama bertindak sesuai norma, hukum, sosial, dan budaya. Yang kedua, menampilkan diri sebagai calon pendidik yang bisa dicontoh oleh peserta didiknya. Yang ketiga, menunjukkan kinerja sesuai dengan aturan dan tanggung jawab. Dan yang kelima, menjunjung tinggi kode etik sebagai pendidik. Kemudian kompetensi profesional. Yang pertama, menguasai semua materi sekaligus konsep agar sesuai dengan materi yang diemban untuk para peserta didiknya. Yang kedua, menguasai standar kompetensi. Yang ketiga, mengembangkan materi secara kreatif.
Yang keempat, mengembangkan secara profesional dengan berkelanjutan melakukan tindakan reflektif. Dan yang kelima, memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi serta untuk mengembangkan diri seseorang atau peserta didiknya. Nah, kemudian yang kedua, pendidik menggunakan hasil untuk mendiskusikan bagaimana meningkatkan perkembangan anak dengan orang tua atau keluarga guna melakukan tindakan lanjut terhadap kemajuan perkembangan anak. Di antaranya adalah deteksi pertumbuhan anak, deteksi perkembangan sosial emosional dan kemandirian anak, deteksi perkembangan bahasa, deteksi perkembangan fisik motorik, deteksi perkembangan kognitif, dan deteksi dini pada perkembangan seni. Deteksi pertumbuhan anak sendiri perlu dilakukan karena untuk melihat berat badan anak, tinggi badan anak, serta kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan umur anak. Kemudian deteksi perkembangan sosial emosional dan kemandirian anak. Deteksi ini berhubungan dengan kemampuan bersosialisasi dan kemandirian anak. Selanjutnya, deteksi perkembangan bahasa. Dalam deteksi perkembangan bahasa digunakan untuk melihat kondisi bahasa anak dan kemampuan membedakan suara bermakna dan tidak bermakna atau bicara maupun dalam berkomunikasi. Kemudian deteksi perkembangan fisik motorik, baik itu motorik kasar maupun motorik halus. Nah, deteksi ini untuk melihat kondisi fisik seperti halnya gangguan kidal, buta, tuli, maupun bisu. Kemudian deteksi perkembangan kognitif. Deteksi ini digunakan untuk melihat hambatan proses pembelajaran dan proses berpikir pada anak. Dan yang selanjutnya, deteksi dini pada perkembangan seni. Nah, deteksi ini digunakan untuk melihat perkembangan seni, meliputi kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri. Nah, yang ketiga yaitu pendidik menggunakan tindak lanjut hasil asesmen untuk merencanakan program pelayanan baru atau memodifikasi yang sudah ada guna untuk menyempurnakan program pembelajaran. Taman kanak-kanak sendiri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melaksanakan program pelayanan pendidikan dengan sasaran utamanya yaitu peserta didik, seperti menyesuaikan kelompok belajar dengan usia 4-5 tahun dikelompokkan ke dalam kelompok A dan usia 5-6 tahun dikelompokkan ke golongan kelompok B. Dengan maksimal pembelajaran 5 hari dalam seminggu, dengan jam layanan 2,5 jam sehari, serta layanan pembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan anak usia dini untuk mengikuti kalender pendidikan di daerah masing-masing. Nah, oleh karena itu, perlu diadakannya pelaporan dan tindak lanjut pada lembaga anak usia dini agar dapat mendukung belajar peserta didik dalam kompetensi, kemampuan anak didik, dan dapat mengevaluasi program sekaligus memonitor kebutuhan peserta didik, serta memperbaiki perencanaan program pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, dari materi-materi yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa emosi merupakan suatu hal yang menyangkut tentang perasaan atau pikiran-pikiran yang dialami seseorang. Emosi biasanya timbul mengikuti suasana yang bisa memunculkan emosi yaitu sedih, bahagia, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Pada anak usia dini, perkembangan emosi sangat penting karena dengan mengetahui emosi, anak dapat mengutarakan perasaannya. Perkembangan sosial emosional anak merupakan perkembangan tingkah laku anak yang dimana anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Untuk mengetahui perkembangan sosial emosi pada anak dapat dilakukan dengan memberikan evaluasi pada anak.
Evaluasi sendiri merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sudah sejauh mana apa yang telah dicapai oleh anak atau seseorang. Nah, evaluasi memiliki dua jenis, yaitu evaluasi formal dan evaluasi informal. Setelah melakukan evaluasi, selanjutnya memerlukan pelaporan dan tindak lanjut. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok 8 dengan materi evaluasi pengembangan keterampilan sosial dan emosional anak usia dini. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.